senang sekali nih hari ini Bang Tomo datang untuk menguji adik-adik di ibadah online sekolah minggu. Iya betul Bang. Nah, Karina senang gak hari ini? Senang banget Bang. Kak Grace senang gak hari ini? Banget Bang. Wah, sekarang semuanya bersuka cita, semuanya senang. Kalau gitu ada Abang undang untuk adik-adik berdiri dulu. Coba berdiri. Oke. Abang Tomo mau kasih tahu yel-yelnya sekolah minggu, masih ingat apa enggak nih? Anak sekolah minggu, Siap. anak Tuhan, berakar, bertumbuh, berbuah. Yes. Sekali lagi ya, yang semangat lagi. Anak sekolah minggu, siap. Anak Tuhan, berakar, bertumbuh, berbuah. Yes. Wah, sudah semangat semua nih Kak Grace. Semangat Bang. Nah, semangat Karina ya. Sekarang kita mau menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Adik-adik tetap berdiri, kita mau nyanyi lagu firman Tuhan, menyanyikan lagu pujian Matahari Bersinar Terang. Kita ulang 2 kali adik-adik ya, biar semangat. Oke Bang Tomo. Iya. Oke Bang. Ayo Kak Friska. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Sekali lagi adik-adik. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Anak sekolah minggu, Siap. anak Tuhan, Berakar, bertumbuh, berbuah. Yes. Iya, adik-adik, saat ini kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita dengan menyanyikan pujian Hai Mari Sembah. Sembah yang maha, mari sembah gema kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, turut kami mengutuk kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Ya Maha Besar, kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Anak-anak sudah dapat dikenal daripada perbuatannya. Apakah dia bersih dan jujur kelakuannya? Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya, puaskanlah Tuhanku kehausan jiwaku. Amin. Adik-adik sekolah minggu, dengarkanlah hukum Tuhan yang diambil dari titahnya yang kelima beserta artinya. Kita akan bersama-sama mengucapkannya. Titah kelima. Hormatilah bapak dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita.
terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua dari kita. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita berdoa untuk meminta kekuatan dari Tuhan, kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Bang Tomo, boleh nggak sih kalau di saat sekolah di rumah aku tuh bosan, aku kesel gitu loh. Kesel kenapa Kak Grace? Habisnya aku bosan di rumah terus. Iya sih, memang Bang Tomo juga kesel di rumah terus. Emang apa yang Kak Grace lakukan kok kayaknya kesel banget? Kan aku pengen main-main sama teman-teman Bang Tomo. Oh gitu. Kan karena ada COVID jadi kan disuruh di rumah aja. Belajar juga di rumah. Boleh gak sih kalau aku kesel marah Bang Tomo? Kalau bosen sih ya emang Bang Tomo juga bosen sih Kak Grace. Tapi kalau kesel, marah, gak mau belajar online, terus marah sama guru, boleh gak Karina kira-kira? Janganlah Kak. Iya, berarti itu kan Janganlah, Bang. itu namanya berbuat dosa Kak Grace, nggak Oh, boleh dosa. tuh. Oke Bang Tomo, kalau gitu aku gak mau lagi marah-marah. Nah adik-adik, seperti Kak Grace tadi ya, kita tidak boleh berbuat dosa apalagi dalam kondisi seperti ini. Walaupun kita belajar di rumah, terus melakukan aktivitas semua di rumah, tetap kita harus tetap berbuat baik, patuh sama orang tua, patuh sama guru. Jadi kita lakukan yang terbaik walaupun kita berada di rumah. Oke? Untuk meresponi dosa-dosa kita mau menyanyikan lagu Do Re Mi. Adik-adik abang undang untuk berdiri lagi, kita mau nyanyi lagu Do Re Mi. Do artinya apa Kak Grace? Itulah dosamu. Nah, yuk ayo Kak Friska. Do itulah dosamu, relakan hatimu, diminta pada Yesus, kau pahami firman-Nya, sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Kita ulang pujian ini sekali lagi. Do itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya, sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah Dan ampunilah akan kesalahan kami, akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita dengarkan firman Tuhan yang merupakan epistel bagi kita minggu ini yang diambil dari Yosua 24 ayat 15. Adik-adik di rumah, buka Alkitabnya dari Yosua 24 ayat 15. Amang akan bacakan bagi kita semua. Semua sudah baca ya? Demikian firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat,
atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sampai demikian pembacaan firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ya, adik-adik, saat ini kita mau mengaku iman percaya kita di hadapan Tuhan. Untuk itu Abang Tomo mengundang adik-adik untuk berdiri, kita mau nyanyi lagu Yesus itulah. Satu-satunya. Nah, satu-satunya ya Karina? Iya Bang. Iya. Ayo Kak Friska. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita mengaku iman kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Ya, adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan doa syafaat yang akan dibawakan oleh teman-teman kita, adik-adik sekolah minggu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, salam mau berdoa, keluarga salam, sehat ya Tuhan, sembuhkan kita semua ya Tuhan, jauhkan virus dari COVID Corona Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus kita mau sekolah minggu Tuhan, bikin kesehatan, panjang umur Tuhan, jauhkan virus Corona Tuhan dari tubuh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus biar untuk bisa siap pada dan mana abang diberikan dan dijauhkan dari Kristoyona. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Nah, tadi kita udah mengaku iman percaya kita nih Karina. Iya Bang. Sudah mendengarkan epistel juga. Iya betul Bang. Sekarang kita kira-kira ngapain lagi nih? Dengerin firman Tuhan Bang. Nah, kira-kira sekarang firman Tuhan dibawakan oleh siapa nih Kak? Siapa ya Bang? Abang Pendeta pastinya. Iya, betul sekali Allah Abang Pendeta. Adik-adik siap kan mendengarkan firman Tuhan? Siap Bang. Siap, kita semua siap mendengarkan firman Tuhan. Disiapkan Alkitabnya. Nah, tapi sebelum itu Abang undang untuk berdiri, kita mau nyanyi lagu Go He Out Tuhan. Ayo
Ayo Kak Friska. Marhite hatami. Oh iya Tuhan, marhite hatami. Sangon dengar rumah doa Tuhan di sumurni. Oh iya Tuhan, marhite hatami. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Apa kabar adik-adik? Ya, salam sehat dan sukacita selalu adik-adik. Mari kita membuka Alkitab kita yang menjadi khotbah pada hari ini. Ya, silakan ambil Alkitabnya adik-adik, buka Injil Matius pasal yang ke-26. Matius pasal yang ke-26. Ayat 36 sampai ayat yang ke-46. Ya, mari kita baca. Adik-adik dengarkan, ikuti dari rumah ya. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemane. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia menjadi sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihatlah, saatnya sudah tiba.
bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Demikian adik-adik firman Tuhan buat kita yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 36 sampai ayat 46, di mana Yesus dan murid-muridnya ketika berada di Taman Getsemane, Yesus pergi berdoa. Mengapa Yesus pergi berdoa? Karena memang Tuhan Yesus sendiri sudah tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan dia alami, apa yang akan Tuhan Yesus dapati. Karena memang Yesus akan ditangkap, diserahkan kepada orang-orang yang berdosa. Jadi ketika Tuhan Yesus mengetahui hal tersebut, dia merasa gelisah. Dia merasa bahwa waktunya akan tiba. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus pergi berdoa. Dia berdoa kemana? Kepada Bapaknya, kepada Allah Bapa. Dia berdoa. Dalam doanya dia memohon kepada Allah. Biarlah cawan ini lalu daripadaku. Dia menginginkan agar apa yang akan terjadi di dalam kehidupan, di dalam perjalanan daripada Tuhan Yesus, ya biarlah itu boleh berlalu dari dirinya. Tapi kalau memang tidak bisa, ya biarlah itu terjadi di dalam kehidupannya. Nah, Tuhan mau mengatakan bahwa apa yang mau dihadapinya, Yesus tahu bahwa dia harus patuh, harus taat terhadap kehendak Bapa. Karena memang apa yang akan dihadapi oleh Tuhan Yesus sendiri adalah itu resiko dalam penyelamatan kepada dunia ini, keselamatan yang akan diberikan oleh Allah melalui Tuhan Yesus bagi dunia ini. Nah, Yesus mau dan rela melakukan itu karena memang itu adalah kehendak yang harus Tuhan hadapi di dalam pemberitaan di tengah-tengah dunia. Nah, ini adalah gambaran bagaimana Tuhan Yesus rela dan mau untuk menyelamatkan dunia, menyelamatkan kita orang-orang yang percaya dari dosa-dosa kita, dari segala penderitaan kita, dari segala kesakitan-kesakitan kita, dari segala sakit penyakit kita, apapun itu yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Nah, gambaran ini mau mengajak kita ketika orang percaya, ketika adik-adik mengalami sesuatu hal yang kita tidak inginkan, umpamanya ketika kita sakit, ketika kita rugi, ketika kita menderita, ketika kita mengalami kesusahan, ya hendaknya kita jangan meninggalkan
Tuhan Yesus. Tetapi bagaimana kita untuk diajak semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan seperti murid-muridnya tadi. Ketika Tuhan Yesus berdoa mereka tertidur. Sementara doa daripada Tuhan Yesus itu adalah suatu ungkapan dari Tuhan Yesus kepada Allah Bapa yang mengutus dia ke tengah-tengah dunia ini, memohon agar apa yang akan dia alami terbebas dari kehidupannya. Nah demikian juga dengan kita adik-adik. Ketika kita mengalami penderitaan sakit penyakit, kita jangan menghindar daripada Tuhan. Kita jangan terlelap oleh penderitaan, oleh sakit penyakit tersebut. Tetapi kita semakin yakin dan percaya kepada Tuhan, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, agar Tuhan membantu, agar Tuhan menolong, agar Tuhan menyelamatkan kita, agar Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakit kita, agar Tuhan menghilangkan kekhawatiran, ketakutan kita, apapun itu yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Nah Tuhan mau kita tetap selalu bangun, kita tetap selalu berjaga-jaga dalam segala apa yang kita alami, baik suka maupun duka di dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu. Jangan ketika adik-adik senang lupa sama Tuhan, ketika adik-adik sakit atau menderita ingat sama Tuhan, bukan. Ketika bangun, ketika tertidur kita harus tetap yakin dan percaya kepada Tuhan. Nah ketika kita mau tidur, kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Ketika kita bangun tidur, kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi jangan pernah meninggalkan, menjauh dari Tuhan Yesus. Tetapi tetap percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus. Seperti yang Amang bilang tadi, jangan seperti ketika Tuhan Yesus mau menghadapi penderitaan, atau mengalami penderitaan, Yudas Iskariot mengkhianatinya, Petrus menyangkalnya, jangan. Tapi bagaimana kita semakin lebih percaya lagi, semakin lebih mendekatkan lagi kepada Tuhan ketika kita menjalani hari-hari hidup kita. Ketika adik-adik belajar, serahkan diri kepada Tuhan. Ketika adik-adik mau makan, serahkan diri kepada Tuhan. Ketika bangun tidur, ketika mau tidur, ketika apapun aktivitas kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan kita tertidur, jangan kita menjauh dari Tuhan, tetapi mari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Terlebih adik-adik, dalam pandemi COVID-19 ini, yang sampai saat ini belum berakhir, tetap berdoa adik-adik. Minta sama Tuhan, Tuhan, jikalau pandemi COVID ini juga belum berakhir dari tengah-tengah kehidupan kami, jangan biarkan kami hidup menjauh dari Tuhan. Jangan biarkan kami menjauh dari iman kepercayaan kami. Jangan biarkan kami Tuhan semakin menderita. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan bisa menyelamatkan kami. Melenyapkan pandemi COVID ini. Jadi kita berdoa adik-adik. Jangan menjadi jauh dari Tuhan. Ya demikian murid-murid Tuhan Yesus tadi. Jangan tertidur. Tetapi tetap bangun. Tetap semangat untuk melayani Tuhan dalam kehidupan, dalam aktivitas adik-adik bersama keluarga, orang tua, di rumah, dimanapun adik-adik berada. Ya semoga Tuhan bisa dalam waktu dekat ini melenyapkan, membuang jauh-jauh pandemi COVID dari kehidupan kita, supaya adik-adik
bisa kembali belajar bersekolah ke sekolah, bisa kembali beribadah di gereja, bisa menjalani aktivitas sehari-hari tanpa harus takut. Ya, mari berdoa adik-adik, semoga adik-adik semuanya tetap semangat dan sehat selalu. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami dalam apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, supaya kami jangan terlelap dalam ketiduran kami seperti para murid. Ketika Tuhan Yesus berdoa, mereka tertidur dan bukan berjaga-jaga Tuhan. Biarlah kami juga beserta anak-anak-Mu sekolah minggu, terlebih ketika kami menghadapi sakit penyakit, menghadapi beban yang berat dalam situasi pandemi COVID yang harus menghalangi adik-adik kami sekolah minggu untuk melakukan proses belajar mengajar di sekolah mereka masing-masing, juga dengan beribadah di rumah-Mu, begitu juga dengan berinteraksi bersama-sama dengan teman-teman mereka di kehidupan sehari-hari. Biarlah Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap berjaga-jaga, kami tetap mengandalkan Tuhan, kami tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan mampu menyelamatkan kami, Tuhan mampu melepaskan kami dari apapun beban yang sedang terjadi dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami menjauh dari Tuhan. Jangan biarkan kami tertidur oleh karena penderitaan kami. Tetapi berikan semangat kepada kami semuanya Tuhan, kepada anak-anak-Mu sekolah minggu, untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, memohon perlindungan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu sekolah minggu, beserta para orang tua mereka, jauhkan mereka dari segala mara bahaya sakit penyakit Tuhan. Dan biarlah anak-anak kami sekolah minggu semakin Engkau tambahkan hikmat dan bijaksana, kepintaran dalam pembelajaran mereka melalui daring yang dilakukan oleh guru mereka bagi mereka Tuhan. Jangan biarkan kemalasan menghinggapi kehidupan anak-anak sekolah minggu, tetapi biarlah kerajinan mereka semakin Tuhan bimbing mereka Tuhan, agar mereka mampu dan boleh nantinya untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang membahagiakan para orang tua. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-Mu Tuhan, yang selalu siap sedia untuk melakukan ibadah online melalui aktivitas para guru-guru sekolah minggu. Tuhan tambahkan berkat bagi mereka Tuhan. Dan segala pelayan-pelayan yang boleh ikut ambil bagian dalam pelayanan ibadah online sekolah minggu, Tuhan berkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Ampun kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Grace, tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan tuh yang dibawakan oleh Abang Pendeta. Ya. Saat ini kita ngapain lagi Kak? Kita mau berikan yang terbaik Bang Tomo. Berikan kumpul yang terbaik. persembahan. Untuk siapa? Untuk Tuhan dong Untuk pastinya. Tuhan pastinya ya. Nah adik-adik saat ini kita mau membuka persembahan. Adik-adik di persembahannya dipegang, bisa dipegang, bisa dilipat. Atau adik-adik yang gak sempet nih, atau mama papanya juga gak sempet untuk datang ke gereja atau memberikan persembahannya, boleh melalui barcode yang sudah disediakan oleh gereja kita, ataupun melalui Sintualunggunya masing-masing, ataupun dititip, ya ditransfer juga bisa ya Kak. Karina ya, gitu. Sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Adik-adik kalau mau untuk berdiri ya. Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan,
Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Salam, selamat hari Minggu adik-adik semuanya, salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Salam.